Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ardelia. Saya dari kelas 12 BKP. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya selama 4 bulan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu Utara. Yang pertama adalah pendahuluan PKL. PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa untuk mencapai keterampilan masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyelesaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL, pemberian pengalaman belajar sebagai diberikan di sekolah dan sebagian diberikan di dunia usaha atau dunia industri. Tujuan praktik PKL. Tujuan praktik PKL dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, dapat menambahkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. Yang kedua adalah melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika, dan baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menambahkan kreativitas siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terpendam dalam dirinya. Yang kelima, sebagai pengalaman dari mengaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja. Yang keenam, agar dapat mendapatkan sikap profesional yang diperlukan oleh siswa-siswi dalam memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya tersendiri. Yang keenam, mengembangkan dan menetapkan profesional di lingkungan siswa-siswi untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan keahliannya tersendiri. Yang kedelapan, meningkatkan pengetahuan siswi pada aspek-aspek usaha yang profesional di dalam lapangan kerja, antara lain struktur organisasi, jenjang karir, dan teknik. Lanjut yang C adalah manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat praktik kerja lapangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menambahkan dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia pekerjaan atau usaha nantinya. Yang kedua adalah meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambahkan kemampuan siswa untuk terjun langsung ke dunia kerja. Yang ketiga adalah menambahkan pengalaman siswa atau siswi agar tidak ragu untuk menghadapi dunia pekerjaan atau dunia industri. Selanjutnya yaitu A, sejarah tentang perusahaan. Sejarah tentang perusahaan Dinas Komunikasi dan Informasi yaitu menyatu dengan Dinas berhubungan dengan Komunikasi dan Informasi, membawahi media center dan LPPLL, Radio Karisma Ratu Samban sebagai sarana menyebarkan informatika. Lanjut yang B yaitu struktur organisasi Diskominfo Bengkulu atau yang seperti kita ketahui yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi adalah dengan adanya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bengkulu Utara yang seperti contoh gambar pada berikut. C. Visi misi Dinas Kominfo Bengkulu. Yang pertama, visi. Bengkulu Utara maju sejahtera, bahagia dan berkelanjutan Bapak. Yang kedua, misi. A. Mewujudkan percepatan pembangunan introspeksi terpadu. B. Mewujudkan pencapaian transformasi tata pengelolaan pemerintah dan pelayanan publik yang baik. D. Profil perusahaan. Sebagai media pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informasi yang mempublikasikan berita melalui WhatsApp www.bengkuluutara.go.id yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi melalui si bidang media. A. Dasar teori. 1. Membagikan berita melalui Instagram. Perkembangan media sekarang ini berkembang pesat dari tahun ke tahun, berawal dari media konvensional hingga akhirnya di era digital ini. Media sosial menjadi media paling populer di kalangan masyarakat modern. Media sosial sebagai platform memudahkan penggunaan dalam melakukan komunikasi, bahwa aplikasi dan lingkungan jangkauan yang lebih luas lewat sebagai aplikasi yang diunggah seperti aplikasi Instagram, aplikasi Line, aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp, dan masih banyak aplikasi lain. B. Kegiatan praktik kerja industri.
Yang pertama yaitu mengedit serta membagikan berita melalui Facebook. Alat dan bahan: laptop, aplikasi sosial media, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, aplikasi Media Center Studio. Selanjutnya, koneksi internet. B. Langkah-langkah dan cara membagikan berita. Yang pertama, buka aplikasi Facebook dan masuk akun Media Center seperti gambar pada berikut. Yang kedua, lalu klik untuk membuat postingan seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu memilih foto atau video yang akan kita posting seperti contoh gambar di bawah. Yang keempat, tambahkan berita yang telah dibuat seperti contoh gambar yang ada di bawah. Yang kelima, klik tanda publik dan terbitkan postingan seperti contoh gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, kesimpulan. Selama melakukan praktik kerja lapangan atau bisa disebut PKL, Publis dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, berhasilnya pelaksanaan praktik kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik di antara pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan instruktur atau pembimbing praktik kerja lapangan. Yang kedua, praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nantinya seandainya telah masuk ke dalam lingkungan pekerjaan atau dunia industri yang sebenarnya. Yang ketiga, praktik kerja lapangan ini juga bisa dibuat sebagai pelengkap dan satu proses pematang atau pematang kala ketika berada di dalam dunia pekerjaan. Sekian presentasi laporan PKL saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.